kabarnya hari ini? Luar biasa dahsyat. Sunyi sepi. Oke, bangkit berdiri sama-sama. Kasih jabat tangan kiri kananmu, katakan selamat Paskah. Hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus Tuhan kita. Membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pagi hari ini kami siap memuji, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan bersama dengan umat-Mu Tuhan. Kau hadir, Kau bekerja, melawat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu pada dunia, Kau berikan keselamatan bagi manusia. Di atas salib Kau tebus setiap dosa, kasih karunia tersedia dalam nama Yesus. Kemuliaan bagi Dia yang bertahta selamanya. Sebuah mahkota duduk di hadapannya, sembah puji Dia sang Raja. Dengarlah suara gemuruh alam semesta, Putra Allah bangkit mengalahkan kuasa maut. Segenap surga bumi sujud menyembah, segala kuasa tunduk dalam nama Yesus. Kemuliaan bagi Dia yang bertahta selamanya. Semua mahkota duduk di hadapannya, sembah puji Dia sang Raja. Katakan begitu besar kasih-Mu Tuhan. Begitu besar Kasih-Mu pada dunia, Kau berikan keselamatan bagi manusia. Di atas salib Kau tebus setiap dosa, kasih karunia tersedia dalam nama Yesus. Kemuliaan bagi Dia yang bertahta selamanya. Semua mahkota tunduk di hadapannya, sembah puji Dia sang
kemenangan sudah Tuhan berikan. Amin. Amin. Kita akan nyanyikan pujian udah lama banget ya. Mungkin sebelum saya lahir lagunya sudah ada. Tapi saya percaya kita semua akan ngalami kuasa dari pujian ini. Amin. Haleluya. Ayo musik. Yuk tepuk tangan sama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Mari katakan, Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. ada kuasa Dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. percaya katakan. Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Hey! Kuasa maut telah dikalahkan. Yesus hidup untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Siapa yang lebih dari pemenang? Saya. Semangat ya. Jadi kita sudah dimenangkan oleh kuasa maut. Amin. Haleluya, Yesus hidup.
untuk selama-lamanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Dia hidup, Dia hidup. Ada hari esok, Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari umat Tuhan saja katakan, anak Allah Yesus namanya. Allah
Silakan duduk umat Tuhan. Sungguh luar biasa perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau mati, Engkau bangkit, Engkau hidup, tinggal di dalam kami, menyertai kami. Biarlah Kau temukan hati yang berkenan kepadamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Nyatakan yang Kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, nyatakan yang Kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, hati yang hancur Kau berkenan, hati yang taat yang Kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama, ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkan-Mu tujuan hidupku. Biarlah pujian ini menjadi doa kami Tuhan. Katakan yang Kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, hati yang hancur Kau berkenan, hati yang taat yang Kau
kau cari, temukanlah hati yang berkenan. Temukan di dalamku Tuhan. Di hidupku melebihi gemerlapnya dunia. Perkenanmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat. Perkenanmu tujuan hidupku. Hati yang patuh kau berkenan, hati yang taat yang kau cari. Hati yang berkenan, temukan di hidupku melebihi gemerlapnya dunia. Perkenanmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat. Ku mau taat, ku mau bertobat. Ku mau taat, ku mau bertobat. Menyenangkanmu tujuan hidupku. Yesus Tuhan, menyenangkan hatimu itu tujuan hidup kami Bapa. Haleluya, haleluya. Kami mau menyenangkan hatimu Tuhan, memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu, Allah yang ajaib. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
Izinkan Tuhan melawat hidup kita. Dia hadir di tempat ini melawat kita. Shikiri haralalabaya shikiri. Iri haralalabaya shikiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau ajaib dalam segala cara. Kau ajaib dalam segala cara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ira, ira, dia jamah segenap hidupku dan beri nama di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi katakan dia jamah. Dia jamah segenap hidupku dan beri nama di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Kami percaya Tuhan, jamahan kuasa-Mu Kau nyatakan dalam hidup kami. Kemenangan kami alami, kelepasan kami alami, kesembuhan kami alami. Karena Engkau Allah, Tuhan, Juru Selamat kami, hidup dan nyata dalam hidup kami. Terima kasih, teguhkan dengan firman-Mu, pakai hamba-Mu bukan dengan kuat gagahnya, tetapi dengan hikmat Allah, Dia menyampaikan isi hati-Mu buat kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah telinga seorang murid ada atas setiap kami umat-Mu yang akan mendengar kebenaran-Mu. Biar kami mengerti kebenaran-Mu Tuhan. Roh wahyu turun atas kami untuk kami memahami kebenaran-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu, saudara saya yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Ibadah minggu kita hari ini bertepatan dengan perayaan Paskah dan juga kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius 7 ayat 22 ayat 23, Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan dalam tangan manusia, lalu mereka membunuh dia dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Juga di dalam Lukas pasal 9 ayat 22, Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka membunuh dia dan dia dibangkitkan pada hari ketiga. Itulah tema kita, ibadah kita minggu ini. Hari ketiga, suatu fakta bukan dusta. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita baca kembali ayat yang tadi saya sebutkan. Matius 17 ayat 2-23 dan Lukas 9 ayat 22. Kita baca bersama-sama. 2, 3.
pada waktu Lukas 9 ayat 22. Yesus berkata, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan Yesus di depan murid-muridnya dan didengar oleh banyak orang itu terjadi persis seperti apa yang dikatakannya. Yesus dibunuh, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Bapak Ibu Saudara, itulah berita Injil sebenarnya Bapak Ibu. Itulah inti Injil. Yesus mati, Yesus dikubur, Yesus bangkit. Paulus di dalam Roma 1 ayat 16 berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap manusia yang percaya, Bapak Ibu. Jadi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Setiap kita yang beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita dipersatukan dengan kematian dan kebangkitannya. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, kita akan menjadi sama Bapak Ibu. Kita akan mengambil bagian dalam kebangkitan itu. Dan kita akan memiliki kehidupan yang kekal Bapak Ibu. Firman berkata, Yesus dibangkitkan pada hari ketiga. Mengenai hari ketiga ini, saya punya sedikit cerita Bapak Ibu, memang kejadiannya sudah lama. Kalau saya tidak salah itu tahun 91. Waktu itu Ruth baru berumur setahun. Biasanya kalau ada saat itu ya, kita Lebaran itu saya, adik-adik saya, kakak saya, mama saya, kita berlibur sama-sama ke puncak. Sewa tempat, karena waktu itu kita belum punya tempat. Tahun itu kita sewa di daerah Cisarua, tidak jauh dari pasar Cisarua. Di pinggir jalan, sampai sekarang masih ada kali. Vilanya warna putih, besar, halamannya luas, ada kolam renangnya. Tapi karena villa lama, ternyata tidak bersih Bapak Ibu, dan tidak bersih dan tidak mewah. Lalu karena ada kolam renang, kita berenang bersama-sama. Nah, sesudah berlibur itu, mama saya nggak datang hari ini. Mama saya sakit. Dia kalau ditentukan oleh dokter dibilang cacar ular. Jadi yang melingkar di pinggang separuh itu, dia kena cacar ular. Lalu kita bawa ke dokter, dokter berkata, ibu pakai salep ini, makan obat ini. Dalam 3 minggu ibu akan sembuh. Lalu mama saya pulang, kita pulang, mama saya berkata di depan kita anak-anaknya, kalau dokter bilang 3 minggu, Yesus bilang 3 hari saya sembuh. Dan memang 3 hari mama saya sembuh Bapak Ibu. Jadi saya rasa ini mama saya terinspirasi. Yesus dibangkitkan pada hari ketiga, dia disembuhkan pada hari ketiga Bapak Ibu. Nah, Tuhan firman berkata pada hari ketiga dia dibangkitkan. Lalu bagaimana dengan hari pertama dan hari kedua? Hari pertama adalah hari kematian Tuhan Yesus yang kita peringati Jumat kemarin. Jumat Agung. Lalu hari kedua memang Alkitab tidak menulis apa-apa Bapak Ibu. Hari kedua jatuh pada hari Sabtu. Hari itu adalah hari Sabat bagi bangsa Yahudi. Tapi hari itu Sabat yang paling sunyi, Sabat yang paling sepi, Sabat yang paling hening buat murid-murid Yesus dan pengikut Kristus. Mereka Sabat itu penuh dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Mereka digoncang karena kematian Yesus guru mereka. Pemimpin mereka hari Jumat. Yesus masih banyak berkata-kata. Tapi hari Sabtu itu, hari kedua, Yesus diam. Yesus sudah dikubur. Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus sudah dikubur pada hari kedua itu. Kisah ini tercatat di dalam Matius pasal 27, Markus 15, Lukas 23 dan Yohanes pasal 19. Yesus sudah dikubur, terkubur pula pengharapan murid-muridnya. Terkubur pula kekuatan murid-muridnya. Terkubur pula semangat murid-muridnya. Mereka merasa tidak berdaya, tidak ada kepastian. Mereka seolah berjalan di dalam kegelapan.
Yesus berdiam diri pada saat itu seolah-olah Bapak Ibu. Seorang teolog bernama Ellen Lewis mengatakan, Sabat sunyi itu, Sabtu itu adalah sebagai batas sekaligus penghubung dua peristiwa besar bagi kita umat Kristiani, yaitu Jumat kesengsaraan dan Minggu kebangkitan. Sabtu sunyi itu adalah momen yang tidak disadari oleh semua orang pada saat itu, bahwa Yesus sedang turun ke kerajaan maut dan menang atasnya Bapak Ibu. Yesus turun ke dunia orang mati dan menang atasnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagai orang Kristen ini pengharapan buat kita. Kita semua punya masalah. Kita punya semua kadang-kadang punya kesengsaraan sendiri. Kita semua kadang-kadang dalam lembah kelam. Tapi ingat peristiwa ini. Ada satu saat di mana kita merasa sunyi, sepi, tidak berdaya, tidak ada lagi orang yang mau menolong kita. Bahkan Tuhan pun terdiam. Tapi ada satu penghubung, ada jalan penghubung yang akan membawa kita menuju kepada kemenangan. Ada jalan penghubung yang akan membawa kesengsaraan kita berubah menjadi kekuatan, kebahagiaan, sukacita, kesembuhan Bapak Ibu. Sebab Sabtu sunyi itu Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan sedang mengalahkan kuasa maut. Setiap kita pasti punya masalah Bapak Ibu. Ingatlah, di saat kita tidak berdaya, di saat tidak ada lagi orang yang mau menolong kita, di saat sepertinya Tuhan terdiam, dan kita mungkin mau buru-buru mendapat jawaban doa, kita sudah tidak sabar lagi mendapat jawaban doa. Ingatlah peristiwa ini Bapak Ibu. Ada momen di mana seolah-olah Tuhan diam, tetapi Tuhan sedang berperang buat kita Bapak Ibu. Ada akan penghubung kesusahan kita menjadi sukacita kita. Akan ada penghubung antara kelemahan kita menjadi kekuatan Bapak Ibu. Akan ada penghubung segala sakit penyakit yang kita alami menjadi kesembuhan. Di Sabtu sunyi itu, di Sabat yang sunyi itu, Tuhan tidak berdiam diri. Bapak Ibu, inilah renungan yang pertama Bapak Ibu. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, termasuk saya, tidak pernah terlepas dari persoalan dan persoalan. Kadang-kadang persoalan itu begitu berat. Kita tidak berdaya lagi. Kita tidak tahu minta tolong sama siapa lagi. Bahkan kalau sakit penyakit, dokter pun mungkin sudah angkat tangan. Ingat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Ada suatu momen di mana kita harus lewati. Ada suatu saat di mana kita harus menanti. Ada suatu saat di mana proses sedang terjadi. Yesus sedang berperang bagi kita Bapak Ibu. Dan dia menang atas kuasa maut itu. Jadi sama seperti murid pada saat itu berada dalam titik terendah. Ada momen yang tidak diketahui oleh murid-murid Yesus. Sepertinya mereka sendiri, mereka ditinggalkan. Tetapi Paskah dan kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dia bangkit dan dia hidup. Dia telah mengalahkan maut Bapak Ibu. Dia hadir untuk menyertai kita semuanya. Bapak Ibu tahu yang namanya pendeta Silas yang awal khotbah di tempat ini. Itu saya sudah berteman dia lama. Tahun berapa saya lupa, tapi sudah lama. Anak-anak masih kecil, kita suka masih jalan sama-sama Bapak Ibu. Saya tahu riwayat hidupnya, jatuh bangun. Tapi itulah orang dipercaya di dalam Tuhan pasti ada keberhasilan. Tidak pernah menyerah Bapak Ibu. Dan tetap percaya bahwa ada penghubung di dalam kehidupan kita, di tengah kesukaran kita, di tengah kesulitan kita, ada jalan penghubung yang membuat kita berkemenangan Bapak Ibu. Jadi sebelum hari ketiga, sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, kita harus melalui hari kedua. Hari di mana begitu sepi, sunyi, senyap. Tuhan Yesus sedang berdiam, seolah-olahnya. Tetapi kita tahu Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak berdiam. Dia sedang berjuang, bergumul untuk kita. Dan dia menang buat kita semua Bapak Ibu. Lalu poin berikutnya Bapak Ibu, kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ketiga, hari Minggu. Hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sekaligus hari Paskah Bapak Ibu. Matius 28 ayat 1, tampilkan ayatnya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang mensingsingnya,
fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lainnya menengok kubur itu. Bapak Ibu, kalau perayaan Paskah dimulai berabad-abad yang lalu, ketika ribuan orang Israel keluar dari Mesir dan dibebaskan dari perbudakan, itulah peristiwa Paskah. Tapi peristiwa kenaikan Yesus dimulai dari dua orang wanita. Dua orang wanita yang bernama Maria Magdalena dan Maria, mereka datang ke kubur Yesus dan menemukan kubur Yesus kosong. Dan malaikat berkata kepada mereka, Yesus sudah bangkit. Lalu mereka berlari-lari memberitakan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan di tengah jalan, kedua ibu ini berjumpa dengan Yesus. Yesus mengatakan hal yang sama seperti kata malaikat tadi. Jangan takut, pergilah dan katakan kepada saudara-saudaramu. Engkau harus pergi ke Galilea dan di sana engkau akan menjumpai aku. Dua Maria ini yang menjadi saksi pertama kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ternyata selama ini kita fokus kepada dua Maria ini, ternyata Bapak Ibu ada saksi yang lain tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau Maria dan Magdalena dan Maria yang satu itu adalah saksi kebenaran tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saksi yang satu ini adalah saksi dusta. Dia adalah prajurit penjaga kubur Yesus. Bapak Ibu, jadi imam-imam kepala, tua-tua, ahli Taurat juga mendengar apa yang dikatakan Yesus. Sebab mereka selalu memperhatikan Yesus. Kalau Yesus berbuat salah, mereka mendengar perkataan Yesus. Dia akan mati, dikubur dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi mereka juga khawatir Bapak Ibu. Oleh itu mereka meminta kepada Pontius Pilatus untuk menjaga kubur Yesus. Dan ditaruhlah sana prajurit penjaga, serdadu penjaga. Menjaga kubur Yesus. Kita tahu ini bukan karangan tapi dicatat di dalam Matius 28 ayat 2, 3, dan 4. Tampilkan ayatnya, mari kita baca. Mas Heb. 28, 2, 3, 4. Sebelum ini, sesudah ini. Pak ada ya? Lewat, sorry. Nggak ada ya? Ada? Oke. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Dan penjaga-penjaga itu. Nah. Jadi Bapak Ibu, Maria Magdalena dan Maria dan prajurit penjaga kubur Yesus itu mengalami hal yang sama, melihat hal yang sama. Mereka merasakan gempa bumi. Mereka melihat malaikat yang menggeser batu kubur dan duduk di atas batu itu, dan mereka melihat kubur Yesus kosong. Sebagai saksi, para prajurit ini ya melihat kebangkitan Tuhan Yesus, harusnya mereka bertobat, mereka percaya. Mereka harusnya menyesali perbuatan mereka yang lakukan terhadap Yesus. Tetapi mereka lebih memilih uang dan setuju memutarbalikan fakta kebenaran tentang kebangkitan Yesus menjadi berita dusta. Yang menyatakan bahwa jenazah Yesus dicuri oleh murid-muridnya pada malam hari ketika mereka sedang tidur. Ini ditulis dalam Matius 28 ayat 13. Saksi mempunyai peranan penting untuk mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa. Apalagi peristiwa itu menyangkut hidup dan mati. Jadi kita tahu waktu Yesus hidup, dia dipenuhi oleh saksi-saksi palsu, saksi-saksi dusta yang memfitnah dia sehingga dia dijatuhi hukuman mati. Sesudah dia mati, sesudah dia bangkit, dia hidup lagi, ternyata masih ada saksi. Inilah peristiwa kehidupan manusia Bapak Ibu. Jika kita orang percaya disekelilingi oleh saksi-saksi palsu, saksi-saksi dusta Bapak Ibu. Saksi biasanya berhubungan dengan pengadilan. Kalau kita bicara soal saksi, atau juga mungkin saksi, kita membuat akte notaris ada saksi, kita jual beli ada saksi, kita buat wasiat ada saksi, kita bikin akte perkawinan ada saksi Bapak Ibu.
Tapi sepanjang sejarah peradaban dunia hanya ada dua saksi. Saksi kebenaran, saksi dusta. Saksi kebenaran adalah orang yang menyampaikan apa fakta yang dilihat, dirasakan, dialami. Tetapi saksi dusta adalah orang yang menyampaikan sesuatu yang menyangkal akan fakta yang terjadi, menyangkal akan kebenaran. Dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, kedua saksi ini hadir, baik para wanita maupun penjaga kubur itu. Serdadu penjaga kubur. Tetapi berita yang disampaikan kedua orang ini sangat berbeda, Bapak Ibu. Para wanita menyampaikan berita Yesus telah bangkit dari kuburnya. Sedangkan penjaga itu menyatakan bahwa jenazah Yesus dicuri oleh murid-muridnya pada malam hari ketika mereka tidur. Tapi bagaimanapun juga fakta tidak bisa dikalahkan oleh dusta. Bahkan saya percaya sampai hari ini fakta tidak akan pernah mengalahkan dusta. Kalau oleh karena itu Bapak Ibu, ini prinsip saya. Kalau saya benar, ada orang ngomong macam-macam tentang saya nggak mau bela diri. Untuk apa? Kebenaran akan terungkap sendirinya Bapak Ibu. Kebenaran tidak usah dibela. Kebenaran adalah kebenaran. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia tidak banyak membela diri ketika dia diadili oleh Pontius Pilatus. Jadi sekali lagi, fakta kebangkitan Tuhan Yesus tidak bisa dikalahkan oleh dusta. Ada beberapa fakta yang tercatat di Alkitab. Satu, kubur Yesus yang sudah kosong. Pernyataan malaikat bahwa Yesus sudah bangkit. Dan penampakan diri Yesus berulang-ulang kepada murid-muridnya. Kemudian juga perubahan hidup para murid-muridnya. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Sudahkah kita menjadi saksi kebangkitan Kristus? Jawabannya apa Bapak Ibu? Sudahkah kita menjadi saksi kebangkitan Kristus Yesus? Tadi di awal sudah disinggung Bapak Ibu ya. Dengan iman, setiap orang percaya akan dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, maka kita mengambil bagian dari kebangkitan itu. Sehingga kita semua harusnya menjadi saksi kebangkitan Kristus. Jadi sekali lagi kita semua saat ini menjadi saksi kebangkitan Kristus. Lalu yang berikutnya lagi Bapak Ibu. Saksi yang mana kita? Apakah kita saksi seperti Maria Magdalena dan Maria yang satu lagi yang lain itu. Yang menyatakan kebenaran. Yang memiliki gaya hidup benar sesuai dengan kehendak Allah. Ataukah kita menjadi saksi, kadang-kadang kita benar, kadang-kadang kita salah, di tengah-tengah kita. Ataukah di luar sana, belum di sini enggak, di luar sana ada yang menjadi saksi dusta. Hidupnya tidak lagi mencerminkan sebagai murid Kristus. Dalam praktek memang Bapak Ibu, dalam praktek kita tidak mudah memang hidup di dalam kebenaran Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita dituduh apa? So suci lu. Atau lu so fanatik lu. Bahkan yang lebih parah, munafik lu. Hal-hal seperti itu membuat kadang-kadang kita sulit mempraktekkan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul ya? Kadang-kadang kita lebih suka menyesuaikan diri. Jadi tadi itu yang setengah. Kadang-kadang kita fakta, kita saksi kebenaran. Kadang-kadang kita saksi kurang kebenaran. Hari ini, siang ini kita mau belajar tegas. Termasuk saya tentu saja. Termasuk pertama untuk saya. Hiduplah sebagai saksi kebenaran. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menang atas maut. Yesus sudah menang atas dosa. Mengapa kita harus memelihara dosa itu, Bapak Ibu? Maria Magdalena dan Maria lainnya dengan berani, tidak takut, tidak malu, berlari-lari menyampaikan Yesus sudah bangkit dengan apapun resikonya. Saat itu mungkin dia bisa ditangkap loh oleh serdadu-serdadu penjaga, oleh prajurit-prajurit Romawi. Saat itu mungkin dia bisa dihukum, dikucilkan oleh tua-tua, oleh pemimpin agama, oleh ahli-ahli Taurat. Tapi mereka tidak peduli itu.
Sebab Yesus sudah bangkit dan itu suatu fakta kebenaran yang harus disampaikan kepada banyak orang, Bapak Ibu. Lalu kita akui semua. Kadang-kadang kita juga tidak tega ya menyampaikan seseorang misalnya yang salah. Jangan-jangan orang itu marah sama kita. Jangan-jangan orang itu kecewa dengan kita. Jangan-jangan orang itu mempersalahkan saya. Jadi kita tidak jadi menyampaikan kebenaran yang harusnya kita sampaikan kepada seseorang. Bapak Ibu, ada satu ayat. 1 Yohanes 2 ayat 29. Ada ayatnya bisa ditampilkan ya. 1 Yohanes 2 ayat 29. Ada nggak ya? Saya lupa, saya tampilkan nggak ya? Ada. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lahir. Jadi artinya setiap orang yang berbuat benar lahir dari Tuhan Yesus Kristus. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu berbuat benar kalau bukan daripada Tuhan. Setiap orang yang melakukan kebenaran berasal dari Tuhan. Makanya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu malu untuk menyatakan kebenaran, Bapak Ibu. Mungkin kita akan dibenci orang, bisa jadi ketika kita menyampaikan kebenaran. Dan itu terjadi pada misionaris di beberapa tempat ya. Penduduk-penduduk setempat lokal sangat benci kepada misionaris. Tetapi ada beberapa orang yang punya prinsip pantang menyerah. Mereka terus memberitakan Injil. Sebagai orang yang percaya, mari hidup dalam kebenaran. Karena kita adalah saksi kebangkitan yang benar, Bapak Ibu. Kita ini hidup bukan untuk dunia. Kita hidup untuk Tuhan. Lalu bagaimana dengan saksi dusta? Setiap orang pernah berdusta termasuk saya. Tapi jangan lagi dusta itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Hidup kita terdiri dari rangkaian kebohongan, kebohongan, dan kebohongan. Itu yang tidak boleh, Bapak Ibu. Setiap kebohongan harus ditutupi dengan kebohongan yang lain. Memang dusta sudah ada sejak Adam dan Hawa. Dosa ini selalu ada dalam sejarah kehidupan manusia. Serdadu penjaga demi menerima uang berani menyatakan bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Sesuatu yang tidak pernah terjadi. Sesuatu yang menyangkal fakta, Bapak Ibu. Nah, dusta tidak hanya diucapkan dari mulut. Dusta tidak hanya perkataan. Tapi orang bisa melihat gaya hidup kita loh. Apakah suatu kebohongan? Apakah suatu kepura-puraan? Itu termasuk dusta sebenarnya. Apakah suatu suatu yang tidak benar? Kepalsuan di dalam kehidupan kita. Nah, contohnya mungkin, ini contoh yang mudah sehari-hari, termasuk untuk saya juga harus belajar. Ketika kita menolong orang, kita lakukan tanpa kasih. Firman berkata, lakukanlah itu dengan kasih. Kita menolong orang hanya sekedar untuk dipuji orang, supaya kita ditinggikan. Itu suatu kepura-puraan. Kita memberi bukan yang terbaik. Kita memberi tanpa pengorbanan. Sekadar hanya untuk berpartisipasi agar dikagumi orang. Kita menghibur seorang tapi tidak dari hati kita yang sesungguhnya. Kita tidak peduli tapi kita cukup ikut menghibur. Kita menasihati orang tapi tidak tulus. Kita memberi pengampunan, katanya kita mengampuni, tapi kita masih ceritakan perbuatan itu kepada orang banyak. Di mana kita ceritain lagi, apakah semua sudah pengampunan? Kita turut berduka, tapi tidak dari hati kita yang paling dalam. Nah, ini yang contoh yang paling mudah. Misalnya kita ada orang yang dalam suasana duka, ada anggota keluarga yang meninggal. Lalu kita tulis di amplop putih, di uang kedukaan. Turut berduka cita sedalam-dalamnya. Benar nggak kita berduka? Atau di WA, turut berduka cita. Ya memang hal sepele Bapak Ibu. Tidak apa-apa juga ditulis seperti itu. Tapi marilah kita belajar praktekkan dari hati kita yang paling dalam. Dengan kasih. Sebab inti Paskah adalah kasih, pengorbanan, dan penyelamatan. Itulah yang dilakukan Yesus di kayu salib. Karena kasih, dia mau berkorban. Berkorban untuk menyelamatkan.
Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Memang saya sadari kita hidup di dunia ini, kadang-kadang kita tidak bisa membuka mulut, menyatakan kebenaran dengan gampang. Makanya perlu juga hikmat Bapak Ibu. Saya ingat Bapak Ibu, dulu saya, waktu saya kuliah Bapak Ibu, yang paling krusial ya, kalau saya kuliah tuh yang saya tidak sukai waktu itu, kalau kita lihat pengumuman ujian lulus atau tidak lulus. Itu di tempat saya kuliah di Rawamangun, tempat pengumumannya ditaruh di samping, lorong panjang gitu, di samping halaman. Itu ada tempat pengumuman. Nah, nama mahasiswanya jelas, nomornya ada, dan angka ujiannya berapa di situ. Mungkin kalau sekarang nggak gitu ya. Saya sekarang bagaimana? Pakai email ya? Gimana ya? Hasil ulangannya gimana? Saya nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu begitu, nama kita dilihat orang bisa, hasilnya berapa dilihat orang. Jadi kalau saya datang dari ujung lorong, saya mau lihat pengumuman, saya ketemu teman saya. Terus kalau saya lihat mukanya seperti dia nggak mau lihat saya, dia nggak mau dekat-dekat saya tahu saya nggak lulus. Atau kalau saya ketemu saya tanya, gue lulus nggak? Gue nggak lihat tuh. Nah, tahulah saya nggak lulus. Jadi susah kita menyatakan kebenaran. Masa kita ada, tapi memang ada loh satu orang, ini orang dari seberang sana. Dia sambil ketawa-ketawa, lu nggak lulus. Wah, kurang ajar lu. Tapi itu pun saya lakukan. Jadi kalau saya melihat pengumuman saya lulus, saya lihat orang lain teman saya yang nggak lulus, saya menghindar. Itu kita juga lakukan Bapak. Jadi memang sangat sulit untuk kita menyatakan kebenaran. Tapi bukan berarti tidak bisa. Jangan kita memanipulasi. Kalau yang tadi mungkin kita tidak menyatakan kebenaran, tidak bersifat manipulatif. Tapi jangan manipulasi. Yang tidak ada dibilang ada, yang ada dibilang tidak ada Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, inti dari Paskah dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah kasih, pengorbanan, dan penyelamatan Bapak Ibu. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 6 menuntut kita untuk selalu hidup dalam jalan Tuhan, jalan kebenarannya. Dia bilang begini, ada nggak ditampilkan ya ayatnya? Jika kita katakan kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Sekali lagi saya bacakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi saya coba ulang lagi dari awal Bapak Ibu ya. Yesus berkata pada hari ketiga Dia dibangkitkan. Tetapi sebelum melalui hari ketiga, kita harus melewati hari kedua. Hari yang begitu sepi, sunyi, menakutkan, sendirian, seolah-olah Yesus berdiam. Yesus sudah dikubur saat itu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita punya persoalan, ketika Tuhan belum menjawab, jangan menyerah. Jangan berkata, sudah berakhir. Sebab ada hari ketiga. Ada penghubung buat kita orang percaya. Dan mengubah kesengsaraan kita menjadi kesejahteraan, menjadi kebahagiaan, menjadi kedamaian. Tetapi untuk kita mengalami hari ketiga, kita terhubung kepada kesuksesan, kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, kita harus menjadi hidup dalam gaya hidup kebenaran. Dalam hidup kebenaran kita harus menjadi saksi yang benar. Kita hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Nah, sekarang yang berikutnya Bapak Ibu, poin berikutnya. Bagaimana kita menjadi saksi kebenaran dan bukan saksi dusta. Jadi bagaimana kita menjadi Maria Magdalena dan Maria yang lainnya itu dan bukan menjadi serdadu penjaga makam Yesus. Bapak Ibu sangat jelas di situ ditulis ya. Prinsipnya, kuncinya Bapak Ibu. Matius 28 ayat 9. Maria mengalami perjumpaan dengan Yesus. Sedangkan penjaga menjumpai imam-imam kepala. Matius 28 ayat 11. Yesus adalah manusia ilahi yang hidup benar, hidup jujur, hidup kudus, hidup tanpa kemunafikan, hidup tanpa kepura-puraan. Yang benar dia bilang benar, yang salah dia bilang salah.
Tetapi kita tahu imam-imam kepala adalah simbol agama yang hanya melakukan rutinitas tanpa mempunyai hubungan dengan Allah yang sebenarnya. Mereka adalah sumber kemunafikan, sumber kepura-puraan, sumber kepalsuan. Dengan siapa kita berjumpa, itu akan mempengaruhi gaya hidup kita, Bapak Ibu. Dengan siapa kita melekatkan diri, itu akan membawa kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan firman dengan tegas mengatakan pergaulan yang baik rusak oleh kebiasaan yang baik rusak oleh pergaulan yang buruk. Bapak Ibu, hanya perjumpaan dengan Yesus yang membuat kita bisa berubah dan memperbarui hidup kita. Yesus yang bangkit mengubah hidup banyak orang, Bapak Ibu. Dan ini ditulis dengan jelas dalam Alkitab. Murid-murid yang putus asa diubah menjadi orang-orang yang punya pengharapan. Maria Magdalena yang menangis di kubur Yesus diubah menjadi orang yang penuh sukacita memberitakan kebangkitan Yesus. Petrus yang pernah menyangkal Yesus 3 kali diubah menjadi pengkhotbah yang sekali berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Thomas yang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus diubah menjadi misionaris yang beriman teguh. Saulus si penganiaya jemaat ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia diubahkan menjadi Paulus yang mengalami yang sebagai pemberita Injil yang merintis banyak gereja di Asia, Bapak. Semua perubahan yang mereka alami karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Nah, pengalaman perjumpaan dengan Allah mungkin tidak pernah kita bisa ungkapkan, sebab hanya kita bisa rasakan. Perjumpaan dengan Tuhan membuat kita bisa mengoreksi diri, Bapak Ibu. Kalau kita punya kesalahan, kita akan peka sekali. Kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita sangat peka akan kesalahan kita sehingga kita bisa memperbaikinya. Adalah satu hal yang sangat meragukan ketika orang mengaku saya sering berjumpa dengan Yesus, tapi dia tidak pernah memperbaiki hidupnya, tidak pernah memperbaiki dirinya. Perjumpaan dengan Yesus membuat kita orang yang egois berubah menjadi orang yang sangat peduli kepada sesama. Perjumpaan dengan Yesus membuat kita menjadi orang yang murah hati. Orang yang cinta mamon akan berubah menjadi cinta Yesus. Orang yang pemarah berubah menjadi orang yang ramah ketika dia mengalami perjumpaan dengan Ilahi. Lalu pertanyaannya, ini adalah renungan terakhir. Pernahkah Bapak Ibu mengalami perjumpaan Ilahi dengan Tuhan Yesus? Perjumpaan dengan Tuhan bukan berarti kita harus berhadapan muka dengan Tuhan Yesus. Memang ada beberapa orang yang punya peristiwa, punya kesaksian seperti itu. Dia berjumpa dengan Yesus, entah dalam mimpi, entah dalam apa, berjumpa. Mungkin ada yang seperti itu, tapi saya pribadi tidak mengalami seperti itu. Dan tidak harus seperti itu, Bapak Ibu. Perjumpaan Ilahi tidak harus seperti Maria Magdalena yang berjumpa dengan Yesus di dalam perjalanan hendak mencerita kepada murid-muridnya. Lalu kalau Bapak Ibu belum mengalami perjumpaan Ilahi, mari kita belajar dari Maria Magdalena. Dikatakan pagi-pagi Maria Magdalena bersama Maria lainnya datang ke kubur Yesus. Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan setiap hari. Memang waktu yang terbaik pagi. Tapi kalau Bapak Ibu tidak sempat pagi, siang, sore, malam, it's okay. Bisa saja. Sesuai dengan waktu yang terbaik menurut Bapak Ibu. Buat ibu-ibu, mungkin ketika suami sudah berangkat kerja, anak-anak sudah berangkat sekolah, di tengah kesendiriannya bisa datang kepada Tuhan. Buat bapak-bapak yang sudah harus berangkat pagi, bisa di malam hari. Ketika anak-anak sudah tertidur, bisa mencari Tuhan. Maria dikatakan dalam film, pagi-pagi mereka datang ke kubur Yesus. Ini suatu harus kerinduan Bapak Ibu. Tanpa kerinduan, tanpa motivasi, tanpa keinginan, Bapak Ibu tidak akan dapat mengalami perjumpaan Ilahi. Dan ini bukan sekadar teori, bukan sekadar dongeng. Tanyakan kepada beberapa teman-teman di sini yang sudah punya pengalaman. Bapak Ibu bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam hati Bapak Ibu. Kita belajar seperti Maria Magdalena dan Maria lainnya. Mereka dikatakan membawa rempah-rempah untuk meminyaki jenazah Yesus.
Membawa rempah-rempah dan meminyaki jenazah adalah tradisi bagi orang Yahudi saat itu. Itu tanda kasih dan penghormatan yang tinggi kepada orang yang meninggal. Jadi Maria membawa rempah-rempah untuk meminyaki sebagai tanda kasihnya dia dan sebagai tanda penghormatan kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, bawalah pujianmu, bawalah sembahmu untuk menghormat, untuk memuliakan nama Yesus, untuk meninggikan nama Yesus, untuk menghormati nama Yesus. Setiap pagi Bapak Ibu datang kepada Yesus, bawalah pujian sembahmu, bawalah penghormatanmu. Saya rasa tidak akan lama Tuhan akan menjamahmu, Tuhan akan melawat, dan Bapak Ibu merasakan kehadiran Tuhan. Bagaimana cara yang merasakan kehadiran Tuhan? Firman berkata Maria Magdalena dari ketakutan tiba menjadi sukacita ketika dia berjumpa dengan Yesus. Itulah yang akan kita alami. Di tengah kesusahan kita, di tengah kesesakan kita, di tengah kekhawatiran kita, ketika kita memuji menyembah Tuhan, ada satu sukacita di hati. Ada satu damai sejahtera di hati. Ada satu pengharapan yang timbul di hati. Ada satu kekuatan yang baru. Itulah Bapak Ibu sedang dilawat Tuhan. Dan itulah saatnya Bapak Ibu sedang mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Firman ini tidak hanya Bapak Ibu yang belum merasakan, tapi juga buat semua rekan-rekan setiap hari datang dan nikmatilah perjumpaan ilahi itu. Sebab itulah menjadi booster, menjadi kekuatan. Kalau handphone perlu dicas setiap hari, kita juga perlu dicas setiap hari. Sebab kita sedang digoncang oleh dunia yang luar biasa keadaannya Bapak Ibu. Ada perang tarif yang sangat menakutkan, lebih lagi takut perang daripada perang nuklir. Ada perang segala macam perang di dunia sana, di luar sana. Bahkan di dalam negeri juga tidak sedang baik-baik. Tapi saya tidak mau bicara politik. Jelas tidak sedang baik-baik. Dunia sedang bergoncang. Tapi syukur hari ini kita Paskah. Kita hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita diingatkan apapun situasinya. Ada jalan keluar penghubung yang membawa kita kepada kemenangan. Yesus sudah bangkit Bapak Ibu. Saudara-saudara, ayo rindukan menerima lawatan Tuhan. Itu kunci utama untuk kita mengalami perubahan. Untuk kita mengalami pembaharuan. Tidak ada jalan lain. Bapak Ibu bagus kalau membaca firman setiap hari. Tapi yang utama dulu mulailah mengalami perjumpaan ilahi. Sebab ketika kita sudah mengalami perjumpaan, kita sudah terhubung dengan Tuhan. Maka firman yang kita baca itu begitu hidup. Dia akan membuka pikiran-pikiran kita yang tidak kita pernah mengerti. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi rindukan mengalami perjumpaan ilahi. Bagaimana caranya? Setiap hari mencari Tuhan. Setiap hari bawalah pujian penyembahanmu. Untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan tidak peduli loh. Tuhan tidak peduli dengan keadaan kita. Dia tidak peduli dengan kesusahan kita, dia tidak peduli. Artinya begini Bapak Ibu, dia lebih peduli dengan pujian penyembahan kita. Ketika kita datang dengan segala tangis kita berseru-seru kepada Tuhan. Itu kalah kuasanya ketika kita datang dengan memuji dia, menyembah dia. Tuhan akan menghampiri kita. Dia akan menguatkan kita, membebaskan kita. Jadi langkahnya jangan salah Bapak Ibu. Jangan kita datang sekedar kita mengadu. Itu tidak salah. Tapi lebih benar adalah kita datang mencari Tuhan, menyembah dia, memuji dia. Dan Tuhan tahu apa yang engkau perlukan. Dan Tuhan tahu apa yang engkau rasakan. Dan Tuhan tahu apa yang engkau perlukan. Dia akan mengerjakan buat kita. Satu kuncinya, cari Allah, cari Tuhan setiap hari Bapak Ibu, puji dan sembah dia. Bapak Ibu Saudara, entah mengapa ya 3 bulan terakhir ini saya sedikit berubah doanya. Saya mendoakan Bapak Ibu, keluarga, anak-anak semua. Saya berdoa supaya Bapak Ibu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, mengalami perjumpaan ilahi, menjadi ciptaan baru dan dilepaskan dari yang jahat. Itu doa saya buat Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu menangkap ini bukan kerinduan saya, tapi kerinduan Tuhan. Bapak Ibu menangkap. Tuhan sangat senang Bapak Ibu bisa menjamah saudara Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengeraskan hati, kita menutup hati, kita tidak percaya, kita datang ke gereja hanya biasa-biasa, tidak ada kuasa. Itulah yang menghalang kita untuk mengalami lawatan Tuhan. Jadi ini pesan Paskah tahun ini. Ya Bapak Ibu, pesan Paskah. Tuhan Yesus mengundang semua orang
untuk mengalami perjumpaan dengannya. Tuhan tidak melihat kita kaya atau miskin, kita terkenal atau tidak terkenal, kita berpendidikan atau tidak berpendidikan, kita punya jabatan atau tidak. Tuhan tidak peduli. Tuhan mau semua orang. Tuhan mengundang semua orang untuk mengalami perjumpaan dengan Dia. Hanya perjumpaan dengan Tuhan yang membuat kita mengalami perubahan dan pembaharuan dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi jemaat yang benar-benar merdeka. Dalam hadirat Allah ada kuasa yang mengampuni, ada kuasa yang memulihkan, ada kuasa yang menyembuhkan, ada kuasa yang membangkitkan, ada kuasa yang membebaskan, ada kuasa yang menghibur Bapak Ibu. Dan ingat, semua ciptaannya disayang oleh Tuhan. Anugerahnya sungguh besar untuk semua orang. Manusia memang suka membeda-bedakan, tapi di mata Tuhan kita berharga semuanya. Dia sudah mati dan Dia sudah bangkit untuk menyelamatkan kita. Setiap orang yang percaya dan menerimanya akan mengalami kuasa kebangkitan itu. Pesan yang kedua Bapak Ibu, dalam situasi kesengsaraan, kesulitan, dalam lembah kelam, kita merasa sepi, sunyi, tidak berdaya. Ingatlah, seakanlah selalu ada hari kedua. Di mana hari kita harus menanti. Di mana hari suatu proses. Di mana Tuhan sedang bekerja mempersiapkan kemenangan buat kita. Dan saat ini Tuhan sudah bangkit. Kita akan mengalami kuasa kebangkitan itu. Dan kita akan mengalami lebih dari pemenang. Yang ketiga, belajarlah untuk melakukan kebenaran. Miliklah gaya hidup benar di hadapan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Memang firman berkata, berbuat baiklah kepada setiap orang selagi ada kesempatan. Firman berkata begitu, berbuat baik selagi ada kesempatan, tetapi berbuat benar setiap saat Bapak Ibu. Bukan selagi ada kesempatan. Tuhan mau kita berbuat benar dalam kebenaran. Sebab tadi firmannya 1 Yohanes 2 ayat 29. Kebenaran itu berasal dari Tuhan. Jadi berbuat benar itu artinya apapun yang kita lakukan ada kasih. Apapun yang kita lakukan ada pengorbanan. Apapun yang kita lakukan ada sifatnya menolong, menyelamatkan, membangkitkan, membebaskan Bapak Ibu. Sehingga itulah inti dari Paskah Bapak Ibu. Sekali lagi kepada jemaat yang setia, selamat Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus hidup. Dan mari kita menghampiri Tuhan itu. Kalau Tuhan hidup kita tidak pernah menghampiri, apa bedanya Tuhan yang dikubur? Tuhan sudah bangkit dan hidup, kita harus mencari Dia. Kita harus mencari Dia, memuji Dia, menyembah Dia. Dan kita akan merasakan kuasa kebangkitannya yang mengubah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, selamat Paskah. Pemusik, masuk. Haleluya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Tanganmu, ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya.
Mari siang hari ini kita responi firman Tuhan. Adakah di antara kita Bapak Ibu yang sedang seperti berada di hari Sabtu, di mana kita sedang menantikan sebuah kemenangan, namun seolah-olah Tuhan diam. Seolah-olah situasi dan kondisi tidak memihak. Mungkin saudara sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mungkin saudara sedang membutuhkan jawaban Tuhan. Buat pekerjaan, buat masa depan, buat ekonomi keuangan, buat usaha dan pekerjaan. Sepertinya saudara nggak dapat apa-apa. Tapi hari Sabtu tidak berhenti di hari Sabtu. Hari Sabtu akan berakhir, berganti menjadi hari Minggu, di mana Paskah, kemenangan Tuhan itu terjadi. Kalau saudara sedang berada di hari Sabtu, ini waktunya kita untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kalau kita berjumpa dengan Allah, Allah sanggup menjawab semua pergumulan doa kita. Mari posisikan diri kita untuk seperti Maria yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mungkin hari ini waktu kita lebih panjang dalam ibadah, enggak apa-apa. Asal kita bertemu dengan Tuhan. Asal kita mengalami Tuhan. Asal kita mengalami jamahan Tuhan. Hora pasya kata kapasya karabapa papala patakapayas. Kiara papala bayas sekira data kapapa papala bayas sekira ramu. Kami rindu lawatanmu Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Saya tahu hari ini ada yang menjerit kepada Tuhan. Lepaskan saudara, bawa hidupmu kepada Tuhan, alami perjumpaan dengan Dia. Oh haleluya, 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 haleluya Yesus. Dia hadir di sini. Oh mari sembah Dia, haleluya, haleluya.
Satu-satunya pertolongan kita hanya dari Tuhan. Wanita-wanita katakan haleluya. Lawat bapak-bapak di sini Tuhan, pria-pria, baik muda maupun tua. Mereka menantikan Tuhan, mereka menantikan lawatan Tuhan dalam hidupnya. Hari ini kau bekerja melawat Tuhan. Bapak-bapak katakan haleluya, haleluya, haleluya. Yes, Engkau melawat wanita-wanita yang ada di ruangan ini yang menyaksikan secara online Tuhan. Mereka sedang menantikan jamahan-Mu Tuhan. Mereka menanti Engkau Tuhan, menolong, membantu Tuhan. Oh Jesus, Jemaat katakan sama-sama. Yes, haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, Kau juga melawat worship leader, singer, pemain musik Tuhan, LCD soundman, media, supaya mereka juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari katakan lagi haleluya.
Yesus. Tuhan Yesus. Bersyukur. Kita terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau gak cuma mati Tuhan, tapi Kau bangkit. Demikian hari ini Tuhan, ketika kami sedang menghadapi pergumulan persoalan kehidupan, bersama dengan Engkau Tuhan kami akan alami kebangkitan itu. Kami akan alami kemenangan itu. Juga kami percaya di dalam ibadah-ibadah kami akan mengalami pertolongan Tuhan, lawatan Tuhan. Kami akan mengalami perbedaan Tuhan. Dari minggu demi minggu bagaimana kami akan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini waktu kegerakan-Mu Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesus. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku. Sebagai persembahanku. Haleluya. Serahkan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau melawat kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Amin. Pribadi lepas pribadi kami Engkau lawat Tuhan. Amin. Terima kasih, kami gak mau pakai kekuatan kami. Karena kami terbatas. Tapi Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mendengar pergumulan kami. Terima kasih, terima kasih. Bekerjalah terus lewat pribadi lepas pribadi kami. Juga melalui gereja ini Tuhan. Di mana kami bersama-sama memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Kami berdoa buat tim pujian penyembahan.
Kiranya Tuhan melawat kami secara khusus Tuhan. Kiranya Engkau hadir secara pribadi dalam kehidupan tim pujian penyembahan, worship leader, singer, pemain musik, LCD Soundman. Kami berdoa kiranya Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Amin. Pelayanan mereka adalah pelayanan yang begitu penting Tuhan. Dan biarlah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga pada hari Minggu mereka bersama-sama dapat membawa umat Tuhan mengalami perjumpaan dengan Engkau. Sucikan, kuduskan kami. Layakkan hidup kami Tuhan. Supaya berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Begitu juga kami berdoa buat umat Tuhan. Supaya mereka mulai hari ini Tuhan. Lewat kebangkitan Kristus. Mereka bersyukur Tuhan. Menjadi umat yang memuliakan nama Tuhan. Mereka yang akan senantiasa beribadah dengan sungguh-sungguh. Mempersiapkan diri ibadah dengan baik. Dan mereka akan mengalami mujizat dalam ibadah. Mereka akan mengalami pertolongan Tuhan dalam ibadah. Mengalami kuasa dalam ibadah. Terima kasih, kami pulang gak pernah sama lagi Tuhan. Karena Tuhan melawat kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom dan selamat Paskah. Nah, coba kasih jabat tangan depan belakang, katakan selamat Paskah. Yes. Ibadah telah selesai, tapi perayaan Paskah akan diadakan. Kita mau menyaksikan anak-anak BKC akan mempersembahkan pujian dan tari-tarian bahwa Yesus disalibkan untuk kita semua. Amin. Dan Dia sudah bangkit. Kita kasih tepuk tangan.
Shalom. Shalom, selamat Paskah, selamat Minggu Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya mau membacakan pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama itu jadi keluarga besar GPK Dewi CWC Gajah terima kasih. Turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Kriston Umar atau Bapak dari Saudari Amel yang Yud, dan juga merupakan kakak dari Ibu Fani pada hari Sabtu kemarin tanggal 19 April jam 4.30 pagi di RSUD Koja, Tanjung Priok ya. Jenazah sudah dimakamkan pada hari Sabtu kemarin juga di TPU Pondok Nanas, Kebon Nanas ya. Oke, jadi buat Ibu Fani sekeluarga dan Amel, Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan hiburan. Amin. Kemudian juga pengumuman kedua, terima kasih untuk pelayanan yang luar biasa pada hari ini. Semuanya terima kasih juga kepada PKC dan Youth yang sudah memberikan drama maupun puji-pujian. Itu adalah cikal bakal gereja kita. Jadi Bapak terima kasih juga untuk yang guru sekolah minggu yang sudah membimbing BKC kita dengan luar biasa. Tuhan berkati. Kemudian gerakan baca Alkitab kita masih berlanjut 2 pasal per hari. Dimulai hari Senin 21 April itu 1 Timotius 6 dan 2 Timotius 1 sampai dengan hari Minggu tanggal 27 April itu Ibrani 4 dan 5. Kemudian Bread Life itu masih ada video berupa video kesimpulan sharing FNG kita yang ditayangkan setiap hari Kamis di YouTube GPKD CWC Gajah Mada. Kemudian FNG sendiri untuk hari Jumat besok jam 8 sampai jam 9.30 diadakan kembali. Ayo bergabung melalui channel Zoom yang telah diberikan. Kemudian berikutnya Ayo Komsel. Saat ini sudah ada 8 grup komsel yang Bapak Ibu bisa pilih yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Kalau ada yang merasa belum cocok dan perlu untuk buat grup baru, silahkan hubungi Pak Tulus atau Ibu Nur, nanti kita akan diatur. Kemudian persembahan baik itu persembahan perpuluhan, persembahan khusus, persembahan mingguan itu bisa diberikan dimasukkan ke dalam amplop yang diberikan yang sudah ada dan dimasukkan kotak di depan atau ditransfer ke nomor rekening yang sudah diberikan. Untuk yang berulang tahun minggu ini tanggal 23 Erik Sanjaya, kemudian tanggal 25 Jonathan Mahardiva dan 25 juga Sugiyanti, Ibu Yanti ya. Kemudian hotline gereja nomornya ada diberikan, silakan Bapak Ibu bisa pakai nomor tersebut untuk memberitahukan atau menyampaikan segala sesuatunya mengenai berhubungan dengan gereja kita. Demikian pengumuman. Oh ya, nanti hari setelah ini kebaktian ada perjamuan kasih ya. Jadi Bapak Ibu jangan pulang dulu. Moto kita dilarang sebelum kenyang. Iya. Oke, jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Pak Dedi dimohon untuk yang doa berulang tahun. Nanti Tante Heti untuk yang doa penutup dan berkat. Terima kasih. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Kami mau berdoa buat rekan-rekan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami berdoa buat Erik. Terima kasih Tuhan buat usia yang Kau tambahkan. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, sukacita. Biarlah Tuhan terus tambahkan kepada Erik iman, hikmat untuk mengenal Yesus. Dan dia boleh mempersembahkan tubuhnya sebagai persoalan hidup Tuhan. Tuhan berkati setiap cita-citanya, Tuhan memberkati pekerjaannya. Kami berdoa Tuhan memberkati rencana pernikahannya dengan Syulim bulan depan Tuhan. Tuhan tolong persiapan mereka berjalan dengan baik. Sehingga acara pemberkatan maupun resepsi pernikahan Erik dengan Syulim berjalan dengan indah dalam kasih Kristus. Menjadi keluarga yang berbahagia sejahtera. Kami juga berdoa buat Jojo Jonathan yang berulang tahun. Kami ucap syukur Tuhan buat usia yang Kau tambahkan pada Jonathan. Kami percaya dan kami berdoa dimanapun dia berada. Dia tetap memelihara iman dengan setia. Dia tetap setia beribadah kepadamu Tuhan.
mata hati tetap tertuju kepadamu Tuhan. Dan Tuhan akan tambahkan segalanya buat Jonathan. Berkati kesehatannya, pekerjaannya, masa depannya. Bahkan Tuhan memberkati dengan pasangan hidup yang sepadan, yang beriman kepada Tuhan Yesus. Berkati juga Pak Marsudi dan Ibu Likukwa yang saat ini sedang ada di Surabaya. Tuhan pimpin perjalanannya dimanapun dia berada. Dia boleh tetap menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan berkati juga rencana perjalanan pulang kembali ke Jakartanya Tuhan. Juga berkati Benita Tuhan di Dubai, berkati pekerjaannya semua berhasil di dalam kasih yang sayang kesetiaan Tuhan. Kami berdoa buat Yanti yang berulang tahun juga pada minggu ini. Tuhan terima kasih Bapak buat Yanti. Kau bawa dia tetap melekat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat usia yang kau tambahkan. Terima kasih buat hari-hari indah yang kau berkati buat Yanti. Kau berkati kekuatan kesehatan, juga kau berkati setiap cita-citanya. Kau berkati keluarganya bersama Zikri Tuhan, bersama Dixon Tuhan. Mereka adalah anak Allah yang terus menimpati kemurahan dan anugerah. Di dalam pemberian tangan Tuhan mereka tidak kekurangan apapun. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di dalam sorga, siang hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan Yesus. Kami percaya firman Tuhan yang berbicara tentang kuasa kebangkitan biarlah kami yang sudah dengar kuasa kebangkitan biarlah kami semua dapat mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Apapun masalah kami, apapun pergumulan kami, tetap yakin, tetap percaya kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah penolong dan Allah pembela kami. Dan Tuhan juga berkati Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan, pakai mereka dengan urapan kuasa ada di surga. Dan Tuhan juga tolong mereka yang tidak hadir, apapun persoalan mereka, apapun masalah mereka. Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, iman percaya mereka, berikan kelepasan, berikan kemenangan buat mereka. Supaya mereka tahu menghargai hari Sabat Tuhan yang kudus dan tahu beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami juga berdoa buat Bapak Pak Limin. Tuhan tolong kesehatannya. Tuhan juga mau jamah Papa Limin dengan kuasa-Mu. Bahkan lebih dari itu selamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Supaya dia boleh datang percaya kepada Tuhan. Menerima Tuhan sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau pulang. Bawa kami pulang dengan berkat kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemenangan, berikan pembaruan. Supaya kami boleh merasakan bahwa sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa. Allah penolong dan Allah pembela kami. Apapun masalah kami, apapun persoalan kami. Kami percaya kalau kami mau mencari Tuhan, kalau kami mau berdoa kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan, karena kami memuji, menyembah Engkau Allah yang besar. Bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami pulang dengan berkat Allah Bapa yang baik, kasih dan kemurahan Tuhan Yesus yang sempurna, serta pesona Roh Kudus yang sedang menyertai kami. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.